Satu, kita akan bicara tentang dalil untuk alasan argumentatifnya. Yang kedua, kita akan bicara tentang cara penunaiannya. Dan yang ketiga, kita akan bahas hikmah atau esensi manfaat di balik ibadah yang kita kerjakan itu. Pembahasan sekarang akan kita bahas tentang sujud dalam salat. Kenapa seseorang mesti sujud? Bagaimana cara sujud dalam salat? Dan apa hikmah sujud dalam kehidupan? Baik, kita mulai ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una. Pertama, ada dua hal yang disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan sujud ini. Dan itu indah sekali. Dan nanti dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW serta keterangan para ulama-ulama yang saleh. Pertama, tersebut di Quran surah ke-48 ayat 29. Dalil pertama, Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Bahwa sujud itu di antara posisi sholat atau gerakan sholat, amalan sholat yang berpeluang cepat mengabulkan doa dalam sisi yang sangat istimewa. Jadi kalau posisi dikabulkan doa, di setiap tempat kita bisa berdoa. Tapi sujud ini saking istimewanya, itu kalau benar sujudnya, itu seketika bisa mengabulkan permintaan yang bahkan dipandang mustahil oleh sementara kalangan. Kalau dia membutuhkannya. Bahkan ini perintah Quran. Kata Allah, kalau sedang sujud, minta yang paling istimewa, jangan minta yang biasa. Jadi kalau Anda berbisnis, minta suksesnya yang paling tinggi, jangan nanggung. Kalau di kedudukan, minta kedudukan yang paling tinggi, yang dengan itu bisa membuat polisi yang baik, kebijakan yang bagus. Kalau Anda ngerjakan apapun, cari tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus. Itu saat sujud. Maka turunlah Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saya sudah tafsirkan ini di pertemuan lalu. Sekarang perhatikan kalimat sujudnya. Tarahum ruk'a sujada. Engkau akan melihat umatnya Nabi Muhammad itu terbiasa ruku dan sujud. Maksudnya salat. Mohon izin ya. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kemudian tidak mau sholat, itu oleh Allah tidak diaku umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, umat Nabi Muhammad itu pasti kelihatan sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, diragukan apakah umat Nabi Muhammad atau bukan. Di awal hati-hati, lihat anaknya. Kalau Anda sudah mulai sholat ke masjid, bagus, alhamdulillah. Ke majelis ta'lim bagus, tapi jangan sholat sendirian. Barangkali ada anaknya yang belum beranjak lebih baik. Ada kemudian misalnya cucu yang harus dimotivasi, ajak semua ke surga. Surga terlalu luas untuk Anda sendirian. Bahkan banyak ayat surga itu meminta kita untuk peduli pada keluarga. Quran surah ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jaga anakmu, jaga istrimu, jaga suamimu, keluarga besarmu. Ajak mereka ke surga. Jaga dari neraka. Jangan sampai itu anak yang dikandung 9 bulan yang disayang-sayang tiba-tiba berteriak, "Mama, tolong saya, ayah, tolong saya." Dan Anda nggak sanggup menolongnya. Kata Allah, jaga itu. Nah, bagaimana menjaganya? Maka saat di dunia kompak tuh beramal saleh. Makanya nanti ada anak yang saat dirawat orang tua dan dia dijaga untuk melakukan amalan yang sangat spesial, ada yang ke surga itu langsung menggandeng bapak ibunya. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang, anak-anak yang nanti akan masuk surganya lewat surga Aden. Dimasuk surga Aden, ya. Saking pengennya ke surga Aden ini, banyak orang-orang di bumi menamai dirinya dengan Eden. Ada pemain bola Eden Hazard, ya, yang dari Chelsea pindah ke Madrid, gitu kan? Sekarang Aden itu dari Eden surga. Tapi spesial, anak ini akan masuk lewat surga Aden, tapi akan diparadekan ke semua pintu surga. Kan nanti ahli puasa masuk lewat pintu puasa saja Ar-Rayyan.
Ahli tahajud masuk pintu tahajud. Tapi ada satu anak, saat masuk surga, dia lewat surga Aden, tapi akan diperkenankan masuk dari semua pintu surga. Sampai surga tertingginya. Dan dahsyatnya, dia bisa menggandeng bapak ibunya. Wa man salaha min abaihim, lalu dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, kalau dia sudah menikah dia gandeng istrinya, istri menggandeng suaminya. Wa auladihim wa dzurriyyatihim, dan semua keluarga besarnya di belakang ikut. Satu keluarga masuk surga semuanya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Dan dahsyatnya disambut oleh malaikat di semua pintu surga, mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat bisa masuk surga, selamat masuk surga. Di setiap masuk surga pertama diucapkan selamat. Pintu kedua selamat, semua menyelamati. Kalimat pertamanya, karena Anda sabar melakukan amalan saat di dunia yang bisa mengantarkan Anda ke tempat ini. Silahkan nikmati seluas-luasnya. Dialah anak ahli Quran. Ahli Quran. Mulai dari sekarang. Teman-teman, kalau bukan Anda yang hafal, anaknya jadikan. Gak apa-apa. Usaha aja. Perkara Allah kasih 30 juz, 20 juz, 10 juz, 1 juz, gak ada masalah. Yang penting kita berusaha menghafal. Baca itu. Dan kita wafat dalam keadaan sedang berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Itulah ahli Quran. Ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz. Ingat. Semua ulama sepakat, ahli Quran itu orang yang mencintai Quran dan beramal dengan Qurannya. Walaupun dia belum sampai 30 juznya. Tapi poinnya adalah, ada amalan tertentu yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Nah, sujud itu diantara amalan yang cepat mengangkat derajat kita, sekaligus mengabulkan doa seketika. Kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Saat sujud itu usahakan banyak doa, minta yang paling bagus, yang paling istimewa, jangan yang biasa-biasa. Jadi kalau berdoa saat sujud, mintakan yang paling dahsyat, yang paling istimewa, jangan yang biasa. Kalau untuk akhirat, minta surga yang paling tinggi. Untuk dunia, minta kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling baik. Sujud. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang sujud bisa memungkinkan doanya terkabul? Belum tentu kalau dia tidak tahu caranya. Karena itu sekarang kita belajar bagaimana caranya bersujud, kemudian memohon kepada Allah, dan seketika apa yang kita mohonkan kalau kita butuhkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, hikmah sujud itu kemuliaannya, esensinya bisa mempercepat terkabulnya doa. Atau ini? Yang tertinggal catatan saya sudah siapkan ini nanti. Ini boleh nanti yang teman-teman copy. Ada sekitar 1, 2, 3 lembar. Ini hadis-hadis dari Nabi SAW tentang kemuliaan sujud. Masih lengkap, saya nggak apa-apain, masih bahasa Arab tuh. Ya. Karena Nabi orang Arab gitu kan, nggak bisa bahasa Indonesia. Nanti saya kasih catatan, saya terjemahkan. Baik, pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman misalnya, mohon izin, sedang ada persoalan, ada masalah, ada keluhan, ayo sholat dalam sujud minta. Saya bacakan salah satu hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan ayahandanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat baik-baik. Perhatikan kalimatnya. Innama aqrabal 'abdi min rabbih fa huwa sajid. Fa aktsiru du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Maka kalau Anda sedang sujud, kata Nabi, perbanyaklah doa pada saat itu. Karena itu sering kita melihat dan mendengar dalam catatan sejarah bahwa Nabi itu kalau sujud, khususnya sujud yang terakhir, itu pasti lama sujudnya. Salah satunya memohon banyak kemuliaan untuk umatnya. Ya Allah, sayangi umatku, ringankan bebannya. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang baik, jauhkan dari neraka. Itu Nabi. Sampai sebelum kemudian salam dalam salatnya. Ini bagian pertama. 2, rahasia sujud mampu mengangkat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin dianggap mulia oleh Allah, ingin diangkat derajatnya, dimuliakan langsung oleh Allah, itu adalah orang-orang yang sering banyak atau memperbanyak sujud dalam hidupnya. Mulia di hadapan Allah. Jadi kalau orang-orang itu sudah dimuliakan Allah, dampaknya apa? Nggak minta pun, itu bisa diberi. Jadi nanti ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Salah satunya, ada rizki yang belum diminta, tapi Allah kirimkan kepadanya, karena kebutuhannya. Dia ada orang yang belum ngangkat tangan, bahkan belum minta, itu sudah ada, baru terbersit ada. Ya. Pernah dengar Imam Malik? Pernah dengar? Imam Asy-Syafi'i, pernah dengar? Ya, Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, ini kisah nyata.
Keduanya pernah berdiskusi tentang rizki dalam Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i, rizki itu nggak akan diraih kecuali kalau kita berusaha dulu, baru dapat. Kata Imam Malik, ada rizki yang tidak harus berusaha, ikhtiar manusia. Ada ikhtiar spiritual yang kita kerjakan, Allah turunkan. Keduanya berpisah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i lewat satu tempat, ada satu kebun anggur sedang panen. Saat panen itulah kemudian beliau lewat, dipanggil oleh tukang kebunnya. Kamu mau bantu di sini enggak? Kalau kamu bantu, kami akan berikan anggur. Dengan senang hati Asy-Syafi'i kemudian saat itu membantu kebun anggur itu panen. Setelah terkumpul tiba-tiba diberikan anggur yang sangat indah, besar, enak, ranum, lihat. Siang-siang panas terik. Senang Imam Syafi'i terima itu bukan karena anggurnya, karena beliau ingat diskusinya dengan gurunya. Oh, kalau saya nggak ikut panen, saya nggak dikasih anggur ini. Berarti pendapat saya benar. Datang kembali kepada gurunya bawa anggur, tapi lihat adabnya. Tidak pernah ada keluar kata-kata yang menyakiti gurunya. Bahkan nggak ada kalimat menyalahkan gurunya. Lihat kalimatnya. Guru, tadi aku lewat sebuah jalan, kemudian menemukan satu kebun anggur sedang panen. Aku ditawari untuk mengambil, memetik anggur ini. Ketika aku bantu mereka, aku diberikan anggur ini dengan begitu indahnya. Besar, ranum, di siang panas yang terik ini. Jadi begitu menyebutkan kalimat, ketika aku bantu, aku diberi, itu dikencangkan kalimatnya. Saat aku bantu ini, aku dikasih kemudian anggurnya. Untuk menegaskan pada gurunya, kalau aku nggak bantu petik, aku nggak akan dikasih. Baik. Lalu diberikan pada gurunya. Apa jawab Imam Malik? Perhatikan kalimatnya. Masya Allah ya Syafi'i, marhaban, marhaban, selamat, selamat, selamat. Aku ini tadi barusan mau mengajar. Di siang panas terik begini, saat aku keluar aku terpikir, ya Allah, kalau ada anggur sekarang besar, ranum, enak sekali. Rupanya kamu datang bawa anggur. Jadi muridnya berusaha datang bawa sesuatu, Imam Malik terfikir datang kemudian anggur itu. Dan keduanya kemudian menjadi guru dan murid sekaligus sahabat yang saling menyatukan di situ. Di ada kebiasaan tertentu yang kalau Allah sudah muliakan, itu jangan tunggu meminta seketika datang. Teman-teman yang akhwat kenal Maryam? Imannya kuat sekali kenal Maryam. Oke, Quran surah ketiga ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Oke, saya tanya begini. Maryam itu nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Maryam, Bunda Maria, di teman-teman kita yang Kristen, Nasrani. Bunda Maria, Maryam. Maryam itu sejak dalam kandungan ibunya, itu sudah dinazarkan kepada Allah supaya jadi seorang perempuan yang khusus rajin ibadah saja. Berkhidmat pada kepentingan ibadah. Rajin sholat, sujud. Sholat sudah ada ya. Sholat itu sudah ada, bahkan sebelum syariat Nabi Muhammad. Cuman kita lebih sempurna sekarang dengan ruku dan sujudnya. Dulu sudah ada. Nabi Musa itu sholat. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail, ya kakek Nabi ke-29 itu salat. Ada di Quran surah 19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Isa, Yesus, Al-Masih salat. Ada di Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Itu sudah ada salat. Nah, ketika kemudian terlahir Maryam, lahir dan dikhususkan dibangunkan mihrab di situ untuk ibadah. Saking rajinnya sujud mendekat kepada Allah, sujud ibadah. Pamannya yang mengantarkan semua kebutuhan sampai kaget. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk mihrabnya Maryam, itu sudah ada semua kebutuhannya. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, sampai berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Qalat huwa min 'indillah. Paman, semua ini Allah yang kasih. Jadi kalau dari kecil anak kita diajarin kalimat-kalimat yang baik, yang keluar di lisannya pertama kali akan kalimat baik. Fajar lumpuh otaknya. Dari sejak diberi ASI, dibacakan Quran terus. Quran. Begitu 3 tahun bisa bicara, yang keluar pertama di lisannya Quran. Hafal Quran dalam usia 3 tahun. 4 tahun sempurna, sekarang sedang menghafalkan tafsirnya. Jadi kalau anak dikasih Quran, yang keluar Quran. Anak diberikan pendidikan yang baik, yang keluar baik. Anak dikasih tobot, yang keluar tobot. Tobot X, tobot W, tobot Z, Robocarpoli, Embers, Heli, dan sebagainya. Jadi kalau kita diberikan yang itu yang keluar. Tapi poinnya adalah sujud itu gambaran dari ketaatan kepada Allah. Kalau orang banyak sujud, maka kemuliaan Allah akan diberikan kepadanya. Hidupnya akan ringan. Bukan cuma sholat fardu ya. Tahajudnya kan ada sujud. Duha ada sujud. Syuruk, rawatib,
perbanyak sholat, minta kepada Allah. Ketika Anda diangkat oleh Allah dengan mulia, maka apapun yang Anda butuhkan, Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasan kita kali ini, kenapa penting belajar sujud dengan benar? Karena banyak orang sujud dalam sholatnya, tapi nggak mendapatkan ini. Sujud iya, tapi hidup masih sulit. Ada orang di rumah tangga cuma senyum aja selesai. Ini gelar tinggi, persoalan kecil nggak pernah tuntas. S1, S2, S3, S banyak sampai dingin. Tapi persoalan nggak pernah tuntas gitu. Ada orang S1 saja enggak. Tapi masalah besar itu jadi ringan. Cuman senyum, bahkan cuman canda aja. Masalah hilang. Ini ada orang cuman karena keramik saja satu, itu bisa ribut adu argumentasi. Yang ini cuman bicara sedikit selesai. Mama, kamu tahu nggak beda keramik sama kamu apa? Apa itu? Keramik itu mah, kalau dipindah ke sana semakin antik. Tapi kalau mama mindahin ke sana semakin cantik. Selesai. Catat. Ini cuma diskusi sedikit deh. Ngobrol itu selesai. Ada orang senyum beres, tapi ada orang yang menyelesaikan banyak argumentasi nggak pernah tuntas. Itulah dia. Tiap hari sholat pasti ada yang salah. Nah, sekarang kita mulai untuk caranya dulu, baru kemudian ke dalil bacaan. Apa yang dibaca dalam sujud? Doanya apa? Apa artinya? Bagaimana membaca doa itu dengan bahasa hati kita? Jangan-jangan selama ini sujud tapi nggak paham artinya. Ya, bagaimana bisa merasakan kenikmatan sholat? Yang kedua, banyak orang sujud tidak membaca doa itu dengan hatinya, cuma di lisan aja. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, Allahu akbar. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli, Allahu akbar. Cuma itu saja. Kalau cuma itu anak kecil pun bisa. Apa bedanya kita dengan orang lain? Pada pemaknaannya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sini cara. Setelah itu ke sini dan saya coba terangkan setiap detailnya. Saya mohon izin ini bisa dikosongkan. Saya mau naik ke sini, boleh ya? Alhamdulillah. Izin ya, Mas. Baik. Kelihatan saya? Kelihatan ya? Baik. Mohon izin sebentar ya. Saya mohon maaf kalau kemudian naik ke sini untuk memberikan contoh lebih baik. Mohon maaf ya. Bismillah. Izin sebentar. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang lebih kelihatan ya? Baik. Sujud posisinya akan dimulai dari setelahnya tidal, kemudian turun ke bawah. Nah, saya menghadap ke sini dulu ya. Lihat teman-teman akhwat ya, mohon izin lihat sini, fokus. Saya mohon izin menghadapnya begini karena ukuran mejanya lebih panjang ke sini. Jadi bisa kelihatan. Lihat sini. Sami'allahu liman hamidah, kan? Selesai. Rabbana walakal hamd. Kita telah tuntaskan ini. Baik itu tangan yang ke sini ataupun yang ke sini, saya telah berikan argumentasinya di pertemuan lalu dan dua-duanya boleh. Kemudian setelah selesai Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita akan mulai turun sujud. Perhatikan baik-baik. Satu, dalam posisi turun sujud, maka posisi kaki tidak berubah. Lebarnya masih selebar dengan bahu di sini. Dia tidak terlampau kemudian lebar, tidak terlampau rapat. Dalam posisi akan turun. Dia tidak harus merapatkan begini dulu sujud, tidak harus melebarkan kemudian sujud. Cukup biasa selebar dengan bahu. Jelas sampai di sini? Baik, nanti saya terangkan maknanya. Kemudian yang kedua, tahan sini. Kita akan turun sekarang. Allahu Akbar, bisa diucapkan Allahu Akbar dulu baru turun. Bisa turun dulu saat sujud mendekat Allahu Akbar. Atau bersamaan saat akan turun Allahu Akbar. Dalam turun ini, perhatikan. Ada dua anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk turun terlebih dahulu ke tempat sujud. Pertama, mulai dengan lutut. Ya, saya praktekkan. Kita turun. Lihat baik-baik. Allah. Ya, perhatikan lutut dulu. Jelas? Baru kemudian telapak tangan. Allahu Akbar. Saya ulang ya. Lutut terlebih dahulu, ini, turun, lutut, baru kemudian telapak tangan. Baik, saya menghadap ke sebelah sini, mohon izin. Begini, lutut dulu, tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, semua sama. Lutut dulu, gini, baru kemudian telapak tangan. Baik, jelas sampai sini? Baik.
Yang kedua, bisa gunakan telapak tangan dulu ini. Oke, saya ulang. Gunakan telapak tangan, akan turun misal. Allah, telapak tangan ini. Baru kemudian lutut. Allahu Akbar. Jelas? Saya ulang. Gunakan telapak tangan dulu, turun. Telapak tangan gini. Baru kemudian lututnya seperti ini. Jelas sampai sini? Oke. Sekarang Ustadz, kalau pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh. Apa dalilnya? Untuk yang pakai lutut, hadisnya ada di Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Maaf saya hapus ini. Sudah ditulis? Dan saya hapus ya? Gak apa-apa, sana aja. Ya, tanggung. Gak apa. Ya, yang itu jangan dihapus ya. Oke, syukran jazakallah khair. Saya sudah tahu caranya. Satu, Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Dengan sanadnya semua nama tersambung ke Nabi. Dan hafalnya bukan hafal biasa. Jadi setiap disebutkan tahu ini hadisnya sahih, dhaif, bermasalah, benar. Itu ringan sekali. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah kemudian dengan sebutan Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Dari 500.000 ini, beliau mengumpulkan beberapa ribu hadis menjadi susunan fikih. Ada hadis, kalau kita baca, hadis itu khusus mengoleksi susunan fikih. Cara ibadah, cara wudhu, cara sholat, ya, cara mandi, cara macam-macam. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut sunan namanya. Sunan. Maka dikenal dengan nama Sunan Abu Daud. Ya, jilid yang pertama, halaman 222, nomor hadis 388. Paling kanan sebelah bawah. Yang meriwayatkannya namanya Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah. Asal Wa'il dari Hadramaut, Yaman, anak keturunan dari Raja Yaman. Kemudian masuk Islam, datang kepada Nabi, kemudian menyatakan keislamannya, diterima oleh Nabi dan diangkat Wa'il menjadi murid Nabi sampai belajar kepada Nabi dan meriwayatkanlah hadis ini. Ya. 838, maaf, 838, bukan 388, 838. Paling kanan sebelah bawah. Perhatikan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, fawadha'a rukbatayhi qabla yadayhi, maka beliau mendahulukan lututnya, kedua lututnya sebelum kedua telapak tangannya. Begitu beliau akan sujud, yang didahulukan dua lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Jelas? Oke, jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Anda sujud pakai lutut duluan? Maka Anda katakan, hadisnya dari Wa'il di Abu Daud nomor hadis 838. Paham? Baik, yang menggunakan telapak tangan, itu cuma beda dua nomor. Nomor hadis 840 sampai 841 di kitab yang sama. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam, nama aslinya Abdus Syams. Masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Penting saya tuliskan kalimat ini. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Fokus ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya.
Bahkan pernah mengatakan, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha' yadayka qabla rukbataik. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi kalau yang menggunakan lutut, menggunakan dalil yang ini, menggunakan telapak tangan, menggunakan dalil yang ini. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa kontradiktif? Satu lutut, satu telapak tangan. Bahkan hadis yang mengatakan, dahulukan telapak tangan, jangan lutut. Yang satu mendahulukan lutut, jangan telapak tangan. Mana yang benar? Nah teman-teman, setelah diteliti, dikumpulkan hadisnya, ternyata tersimpulkan bahwa dua-duanya ini benar. Di awal masa sholat, Nabi itu lebih banyak sujud dengan menggunakan lututnya terlebih dahulu. Di awal-awal muncul perintah sholat. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau, sejak beliau mulai sepuh, ya kan? Usia 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, ya, sebelum beliau kembali kepada Allah, itu lebih banyak terlihat menggunakan telapak tangannya. Karena itulah Abu Hurairah kan baru masuk Islam tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Dan Nabi usia sudah 60 tahun. Saya mau tanya pada teman-teman, biasanya, maaf ya, ini umumnya, tidak semuanya. Biasanya kalau semakin sepuh, persoalan pertama ada di apanya? Lututnya. Oke? Baik, maka karena Nabi punya masalah dengan lutut, saat itulah ketika sujud dia gunakan telapak tangan. Maka wajarlah kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis dengan telapak tangan. Sedangkan Wa'il itu masuk Islam lebih duluan dibanding Abu Hurairah. Dan Nabi di masa awalnya lebih banyak menggunakan lututnya. Akhirnya disimpulkan oleh ulama fikih, jangan lihat sepuh dan tidaknya. Toh barangkali ada yang muda pun terkena cedera di lutut, dia bisa menggunakan telapak tangannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, sujud menggunakan telapak tangannya, lantas Anda katakan, oh sepuh. Mas Ari sujud, Allahu Akbar, telapak tangan dulu. Udah tua. Bukan. Mungkin itu nyaman bagi dia, jadi bebas, silahkan. Mau pakai telapak tangan boleh, sujud boleh. Jadi kedua-duanya benar, yang salah yang menggunakan kepala duluan. Oke, satu ini. Ya, pindah hadis sekarang. Tolong bantu satu orang, boleh naik sini. Mas, Eca deh, nggak terlalu tinggi. Ini mas. Mas Eca aja. Betul. Waduh. Gak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan. Gak sopan. Gak apa-apa. Silakan. Ayo. Bismillah. Ampuni dosanya ya Allah. Fokus, lihat sini, pelan-pelan. Sekarang beliau mau turun, posisi bebas, mau lutut dulu atau telapak tangan dulu, silakan turun dulu. Baik, lututnya. Tahan sini, tahan sebentar. Tahan sini, teman-teman fokus baik-baik. Lututnya sudah turun. Sekarang anggota badan yang mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat akan sujud. Saya ulang. Sekarang sudah posisi turun. Sekarang anggota badan mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat sujud. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, perhatikan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan untuk sujud oleh Nabi pada 7 anggota sujud. Ada berapa? 7. Baik. Pertama, alal jabhah, kening, sini. Ya, saya ulang, kening ya. Dan ini nggak boleh terhambat oleh penghalang yang sifatnya khusus. Bukan penghalang yang secara umum diperkenankan nggak ada masalah gitu. Ya, kayak misalnya, mohon maaf, mau kena dia, itu nggak ada masalah. Jadi kalau akhwat misalnya mau sujud, mau kenanya sampai ke sini itu nggak apa-apa. Ya, atau misalnya ada jilbab yang halus ya, yang kainnya misalnya menutupi bagian kening ke tempat sujud itu nggak apa-apa. Karena zaman Nabi pernah ada orang, dalilnya di hadis Muslim, saat panas terik luar biasa, ada yang menghamparkan sapu tangan untuk bisa mengurangi rasa panas yang menempel kepada keningnya. Nah, sapu tangan ini itu dipahami oleh para ulama itu bagian yang normal, yang sekiranya bisa ditoleransi, yang tidak menghambat langsung kening dengan tempat sujud. Jadi kalau mau kenakan saat sujud masih terasa kan? Terasa menempelnya itu boleh. Kecuali ada bagian tertentu yang menghambat langsung antara kening dengan tempat sujud sehingga tidak terasa kemudian tekanan kepada keningnya. Contoh, peci misalnya. Fungsi peci pada asalnya
Itu untuk menutup rambut yang berlebihan, yang kalau sekiranya tidak ditutup, itu bisa menempel menghalangi kening. Sehingga tidak terasa kenikmatan sujud. Kalau sekarang diteliti sama pakar itu, di dalam bagian kening kita itu kayak ada titik God spot gitu. Yang kalau kemudian kita sujud, darah itu berkumpul di bagian otak yang paling dalam, kemudian di situ ada pergerakan-pergerakan yang bisa di MRI terlihat. Nah, itu kalau terhalang kemudian dengan benda tertentu, itu nggak sempurna kemudian perkumpulan titik itu di situ, dan perkumpulan darah yang bertemu di bagian otak yang dekat kepala kita yang paling depan. Jelas sampai sini? Nah, karena itu peci itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau diantara teman-teman memang nggak ada rambut sama sekali, nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Akhi silahkan jadi imam, saya nggak enak nggak pakai peci gitu. Nggak. Ini bukan syarat. Tapi kalaupun pakai peci, jangan sampai peci dipakai rambut keluar. Jelas ya? Sama dengan akhwat juga, jangan sampai pakai jilbab tapi rambutnya keluar itu. Ya? Jelas ya? Maka pakai, sesuaikan, dan saat sujud mau sholat usahakan sedikit buka sehingga keningnya ini bisa tertempel di tempat sujud. Ini Mas Eca pakai peci misalnya kan, kemudian topi atau ini kupluk gak apa-apa, silakan pakai kupluk. Ya, di Timur Tengah, di Eropa kalau dingin kadang-kadang orang pakai kupluk gitu, nggak ada masalah. Ya, ini kan hanya sesuatu yang menutup saja. Ya, kalau mau dipakai seperti ini boleh, silahkan, asal jangan membuat orang misalnya heran dengan apa yang kita kenakan. Ya, pakai di sini belakangnya ada ondel-ondelnya, dengan sini. Silakan Mas. Bismillah. Sujud. Ada kesini nggak apa ya? Kening satu, sebentar Mas. Satu ini. Baik. Dua. Perhatikan baik-baik. Yadain atau kafain, dua telapak tangan. Saya ulang, dua telapak tangan. Satu tambah dua berapa? Tiga. Jadi ini dihitung satu, dihitung satu. Kening dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini ketika ditempelkan, ini yang jarang dipraktikkan. Posisinya persis seperti takbir. Jadi tidak terlampau rapat begini, tidak terlampau lebar begini. Mengurai saja seperti ini, biasa. Tidak rapat begini, tidak lebar begini, mengurai biasa. Dan posisi lebar di sini itu selebar saat takbir. Jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat ke sini. Ya, bahkan mohon maaf dalam posisi sujud ini itu yang takbir kemudian yang biasanya rapat seperti ini, itu dalam sujud dihindari. Kalau bisa kata Nabi itu dilebarkan begini, bukan dirapatkan. Nabi pernah melarang seseorang saat sujud itu tangannya dirapatkan begini. Kata Nabi perbaiki, hentikan. Ya, kenapa? Karena ketika Anda rapatkan begini dalam keadaan sujud, itu diafragma bisa tertekan, nafas bisa tidak lancar, bisa meninggal itu, bisa pingsan. Ya, karena itu lebarkan, luaskan sampai seakan-akan saat Anda buka ini anak kambing tuh bisa lewat. Ya, anak kambing bisa lewat tuh kiasan ya, kiasan. Bukan berarti ukur anak kambing lewat sini anak kambing. Sujudnya benar, tidak. Jadi maksudnya buka itu sehingga kita merasa nyaman, udara, nafas enak, ya, nyaman, lebarkan. Kita praktekkan. Kening tempelkan. Tahan. Ini buka, jadi bukan ke dalam begini. Ya. Tapi keluar seperti ini, siku. Sehingga di sini ada jalur yang luas. Sama dengan perempuan ya, tidak ada bedanya. Jadi saya belum pernah menemukan riwayat perempuan sujud ininya nempel ke sini, ke dalam, tidak. Ya, tapi sama saja, ini terbuka keluar supaya ini ada kenyamanan dalam sujudnya. Paham sampai sini? 1 tambah 2 berapa? 3. Sekarang 4 dan 5, kedua lutut. Dua lutut. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oke. Yang terakhir, jemari di dua kaki. Jemari di dua kaki. Di kaki ada 2, dihitung kakinya. Jemarinya kemudian sampai nempel. Jemari di 2 kaki. Perhatikan baik-baik teman-teman. 1 tambah 2, 3 tambah 2 lutut, 5 tambah 2 kaki. Jemari di 2 kaki tambah 2 berapa? 7. Fokus baik-baik. 7. 1 kening, 2, 3 ini, 4, 5 lutut, 6, 7 bagian belakang. Nanti ada tambahan 1, tapi ini sifatnya fleksibel, bisa dikerjakan, silahkan. Tak mampu jangan dilakukan. Tambahkan 2 kakinya, bagian belakang, ujung jemari. Nah, di sini yang jarang kemudian, mohon maaf, sebagian ya belum menyesuaikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Pernah melihat yang seperti ini? Ya, sekarang kan?
Nah. Ada yang begini? Ada ya? Baik. Ada yang begini? Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata saat sujud itu, kaki bagian belakang itu bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Ya, dan nggak pakai O. Oh. Oke. Mohon izin Mas Eja, bangun dulu, menghadap ke sana Mas Eja, supaya kelihatan dari sini. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kening sudah, telapak tangan sudah, lutut sudah, kemudian kaki. Ini menempel seperti ini. Dan jemarinya ditekuk. Ya, bukan kemudian diluruskan begini, tapi ditekuk sini. Seperti ini. Tidak dibuka, nutupnya tidak begini, tapi seperti ini. Jelas? Kemudian ini sujud. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuk Nabi itu menunjuk ke hidung. Kata Nabi, alal jabhah. Yang disebut kening, tapi menunjuk ke hidung. Ya, maka sebagian ulama memahami dari sini, kalau Anda ingin sempurna kening itu menempel dengan baik, maka ukurannya hidung. Kalau hidung itu bisa menempel kemudian ke tempat sujud, bukan ditekan tapi menempel ke tempat sujud, sepanjang tempat sujudnya bersih, maka itu akan mendukung kepada kening sempurna, dan bagian ke bahu ke belakang pun sampai ke belakang itu sifatnya sempurna sujudnya. Tapi kalau hidungnya kemudian diangkat, tidak sempat menempel atau dijauhkan, maka ini pasti naik. Angkat keningnya Mas, jauhkan hidungnya. Tuh, ini naik. Tempelkan hidungnya, turun. Jelas? Makanya ukuran hidung dengan kening pasti seimbang. Nggak ada Pinocchio kemudian dalam kasus ini, tidak. Ya, pasti ukurannya pasti seimbang. Antara hidung semancung-mancung apapun, kalau dipakai sujud pasti sempurna. Jelas sampai sini? Oke. Sekarang lihat baik-baik. Fokus. Kita hitung satu-satu. Pertama apa? Ini. Kedua apa? Baik. Dua telapak tangan. Selanjutnya apa? Lutut. Selanjutnya apa? Jemari di dua kaki. Ukurannya satu lagi tambah apa? Hidung. Perhatikan baik-baik. Kalau sujudnya benar, pertama kali pasti akan merasa pusing. Menyesuaikan dulu, enak gitu. Jadi begitu Anda turun, pusing nggak? Pusing. Ya. Baik, alhamdulillah. Anda sini. Gantian? Oh, oke. Siap. Fokus, pelan-pelan. Sujud lagi. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah turun seperti ini, jangan dulu baca doa. Doa bukan dibaca saat Anda baru turun langsung baca. Kadang-kadang ada yang baru turun sudah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung bangun lagi. Tidak, teman-teman, biarkan ini turun dulu. Biarkan darah mengalir dulu dengan lancar. Biarkan tenang dulu supaya kita merasakan kenikmatan. Pernah dengar tumak nina? Tumak nina itu ketenangan yang dilahirkan dari gerakan ibadah. Di begitu Anda sujud, tenangkan dulu, nyaman dulu. Setelah nyaman, merasa tenang, baru Anda bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling singkat subhana rabbiyal a'la. Kalau mau doa yang dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tahukah Anda, ketika bacaan itu dibacakan sepenuh jiwa kita, walaupun pendek tadi, kalau benar bacaannya, seketika Allah akan membuka pada kita apa yang kamu mintakan dalam sujudmu, aku berikan pada saat itu. Bangun sebentar Mas. Tahan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah paham, saya akan tutup dengan menjelaskan makna doanya. Setelah itu kita diskusi sebentar dan coba kita amalkan dalam sholat kita. Pasti ada perbedaan. Oke. Boleh istirahat sebentar? Gak apa. Jazakallah khair. Apa bacaan sujud? Baik. Subhana rabbiyal a'la. Oke, ada 3 jenis bacaan. Saya ulang, ada 3 jenis bacaan. Satu, yang pendek. Subhana rabbiyal a'la. Sampai situ. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ini satu. Yang kedua, ini ditambah wa bihamdi. Boleh. Pernah dengar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Pernah dengar? Oke. 3. Dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini ada tambahan lagi setelah ini,
Allahumma ighfirli. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Banyak orang yang membaca ini berulang-ulang, tapi sayang tidak dibacakan seperti yang Nabi inginkan. Sehingga peluang terkabulnya doa setelah itu tidak datang secara sempurna. Teman-teman, doa ini baru doa pembuka. Belum ke permintaannya. Dan saya sangat sayangkan sekali, ada orang yang cuma baca sampai sini langsung bangun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Sayang. Kan Allah tawarkan tadi di Quran surah 48 yang kita tulis, ayat 29. Kata Allah, kalau sedang Anda sujud, minta sebanyak-banyaknya. Nah, cara membuka permintaan itu, ilustrasinya begini. Itu di pintu itu, di balik pintu itu ada segala yang kita inginkan. Kita tinggal minta. Cuman nggak mungkin masuk ke situ kalau nggak kita buka dulu pintunya. Untuk membuka pintu itu, ini doanya. Subhana rabbiyal a'la, kita buka. Setelah dibuka, jangan cuma diliatin, tapi minta apa yang diinginkan di balik pintu itu. Nah sayangnya, ada yang sudah buka pintu, malah ditinggalkan pintunya. Jelas ya? Dia bacakan kemudian kalimat ini, tapi dia nggak mintakan doanya. Nah sekarang bagaimana cara membacakan doa ini supaya pintu-pintu kebaikan tadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yuk kita lihat pelan-pelan. Satu, kita analisis kalimatnya. Subhana Rabbi al-a'la. Satu. Dua, wa bihamdi. Tiga, Allahumma ighfirli. Dua, tiga. Kalau Anda bisa bacakan ketiga-tiganya, ini lebih bagus. Satu, kata subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran termasuk hadis kecuali menunjuk pada satu keadaan yang tidak sesuai dengan sifat atau keagungan Allah. Misal, ada orang berkata, Tuhan punya anak ya. Lalu dijawab oleh Allah, subhanallah, itu nggak benar. Karena nggak sesuai dengan sifat Tuhan. Jelas? Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Tuhan punya anak. Subhana, itu nggak benar. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah menyoal Nabi. Kata mereka, Muhammad Tuhanmu gila. Masa bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam dan balik lagi. Waktu itu belum ada teknologi. Mustahil katanya. Maka turun Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra. Yang kalian tuduhkan gak benar. Tuhan bisa melakukan apapun di luar batas kuasa kita. Subhan. Nah sekarang, kalimat subhanallah, kalimat subhan, kalau dibacakan oleh kita, itu artinya menunjuk semua aktivitas kita yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan Allah. Coba kalau sedang sibuk, jeda syuting, padahal ada waktu untuk sholat, tiba waktu sholat. Didahulukan dulu sholatnya atau diabaikan sholatnya? Sebab kalau sedang kerja depan komputer, ada proyek, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebetulnya kita bisa tunda dulu itu, kemudian sholat. Tapi ada di antara sebagian kita, atau bahkan teman-teman muslim, lebih mendahulukan pekerjaan dunia dibandingkan dengan panggilan Tuhan. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat subhanallah, coba ingat-ingat apa sih perintah-perintah Allah, keinginan-keinginan Allah yang kadang-kadang kita abaikan pada saat itu. Manusia ini aneh. Kalau nuntut kepada Allah itu kencang. Ya Allah saya pengen ini, pengen itu. Ya Allah kabulkan. Tapi ketika Allah minta, itu jarang cepat direspon. Coba lihat Quran surah kedua. Ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 152. Lihat nih ya. Ini kaidah nih, kaidah dasar. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebut nama saya. Cepat respon seruan saya. Maka aku pun akan cepat meresponmu. Jadi secepat apa Anda merespon seruan Allah, secepat itu pula Allah merespon seruan kita. Yang lebih dahsyat lagi, rumus doa cepat dikabulkan. Buka Quran surah kedua ayat 186. Quran surah 2 ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hambaku ingin mencari aku dan mau berdoa minta kepadaku, aku akan seketika mengabulkan. Syaratnya falyastajibuli, dia pun cepat merespon setiap seruanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.43. Begitu azan berkumandang, Anda pun segera merespon seruan Allah. Cepat wudu, cepat ke masjid, cepat sholat, bentangkan sajadah.
Maka ketika Allah panggil Anda respon, ketika Anda panggil Allah pun seketika Allah respon. Adzan subuh 4.43, Anda bangun dari jam 3.44 sebelum dipanggil. Anda merespon sebelum dipanggil, maka Allah pun akan merespon seruan Anda sebelum Anda memanggilnya. Ada orang yang belum berdoa, Allah mengabulkannya. Adzan subuh 4.45, Anda baru bangun 5.44. Dan Anda menuntut kepada Allah untuk mengabulkan doa Anda. Anda saja telat menjawab panggilan Allah dan Anda nuntut pengen cepat. Di mana keadilannya? Maka ketika Anda mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, katanya Allah yang maha tinggi. A'la itu kan tinggi, di atas semuanya. Kalau sudah A'la berarti di atas pekerjaan. Kalau sudah A'la berarti di atas mall. Sudah A'la di atas perniagaan. Di apa yang kita kerjakan kalau Allah sudah minta, itu yang pertama kali kita ikuti. Kenyataannya kadang-kadang berbeda. Maka saat mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, paling singkatnya ingat dosa-dosa apa yang pernah kita kerjakan yang terkait langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang menutup doa kita itu langsung terjawab oleh Allah. Boleh pinjam tadi? Mana tempat minumnya? Ini. Teman-teman coba lihat sini. Ini apa? Air ya? Baik, ini gelas. Dalamnya ada air bening. Sekarang ini terbuka. Kalau ini masih terbuka, dimasukkan apapun, peluangnya masih bisa. Masukkan gula, masukkan kopi, masukkan susu, masuk. Sekarang perhatikan. Saya tutup dengan begini. Saya tuangkan kopi bisa? Gula bisa? Tidak. Susu tidak. Kenapa? Karena ada penutupnya. Banyak doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan. Karena yang berdoa menutup dirinya dengan Allah dengan tutupan seperti ini yang disebut dengan maksiat atau dosa. Jadi kalau ada seorang hamba banyak berdosa, berbuat maksiat, itu akan ada sekat dalam jiwanya yang menghambat hubungannya dengan Allah itu tidak terjalin dengan lancar. Jadi begitu dia meminta, Allah kabulkan, cuman mental lagi, balik. Itu hadisnya sahih. Thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang laki yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, dan dia kelelahan sampai banyak debu di wajahnya. Yamudu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya Rabb, dia berkata ya Rabb, ya Rabb. Ini 3 syarat cepat dikabulkan doa. 3 syarat. Syarat pertama dalam perjalanan. Anda berdoa di perjalanan cepat dikabulkan. Yang kedua mengangkat tangan. Orang yang berdoa mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan 2 kali dibandingkan yang diam. Yang ketiga menyebut al-asma'ul husna. Orang yang memulai doa dengan al-asma'ul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Orang ini melakukan ketiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat doanya dikabulkan. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doamu dikabulkan. Mustahil. Padahal sudah mengangkat tangan, baca al-asmaul husna. Kalau kita katakan sudah ke Mekah, di depan Ka'bah, tangan diangkat, belum dikabulkan juga. Kata Nabi mustahil. Kenapa? Famat'amu haram, karena pakaiannya haram. Makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Coba ingat-ingat. Kalau ada sekian doa yang belum terkabulkan, barangkali ada sekat yang belum dibukakan. Maka dari itu, sujudlah taubat kepada Allah ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, maka rasakan dengan bahasa hati sambil kita taubat kesalahan apa yang telah diperbuat selama ini dengan Allah. Kapan Anda mulai kemudian datang ke majlis ta'lim? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai sholat? Dulu kemana saja? Kapan Anda mulai berhijab? Dulu kemana saja? Sudahlah kita menangisi keadaan kita yang lalu supaya tidak ditampakkan di akhirat nanti di hadapan seluruh langit dan bumi. Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada kedua orang tua? Sudahkah kita bertobat dari dosa kita kepada anak-anak kita sendiri yang belum kita rawat dengan baik? Belum dengan tetangga, belum dengan yang lain. Maka ketika sujud, minta sama Allah, ya ampuni dosa saya. Subhana Rabbiyal A'la, minta ampun. Maka ketika Anda sudah diampuni oleh Allah pada saat itu, maka akan dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu kebaikan, termasuk yang belum pernah Anda dapatkan seketika bisa dikabulkan. Karena itulah Anda ucapkan, wa bihamdihi, saya puji Engkau ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kenapa kalimat ini muncul? Dikaitkan dengan kalimat subhan. Jadi kalau sudah Allahumma gfirli, ya Allah mohon ampuni saya. Nah di dalam Al-Quran ada rumus. Ini yang terakhir saya sampaikan. Rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat ke-31. Paling kiri sebelah atas. Surah 3 ayat 31. Ini keterangan ini akan Anda jarang temukan di beberapa referensi. Quran surah 3 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Ini rumusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintaimu. Sekarang perhatikan rumusnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan rumusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi kalau Allah sedang mencintai hamba itu bukan dikasih dunia. Anda kalau sedang dapat proyek, sedang dapat promosi jabatan, dapat sesuatu anugerah dunia, jangan senang dulu. Belum tentu Allah ridho di situ. Kalau apa yang Anda dapatkan itu menjauhkan Anda dari Allah. Memang dapat tawaran pekerjaan bagus, cuman sholatnya tertinggal. Nggak bisa baca Quran, itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Di Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, yang pertama diberikan bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa-dosanya. Dan kalau sudah diampuni dosanya, ciri diampuni itu nanti terdapat perisai kebaikan dalam dirinya. Misal, mata diampuni dosanya, dia akan melihat yang tidak baik lagi. Telinga diampuni dosanya, dia hanya akan mendengar yang baik-baik. Semua baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka diberikan ampunan dari dosanya. Sekarang rumus ini kita balik. Kalau seseorang diampuni dosanya oleh Allah, berarti dia telah mendapatkan cinta Allah. Kenapa Anda dalam sujud minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ketika jatuh air mata Anda, datang ampunan Allah seketika Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah cinta selalu mengatakan akan memberikan apapun pada yang dicintainya. Bukankah Anda mencintai anak Anda dan memberikan semua yang diinginkannya? Bukankah seorang istri yang mencintai suaminya akan membuatkan apa yang diinginkan suaminya? Dibuatkan masakan kesukaannya, diberikan hadiah yang disukainya. Cinta kan? Apa yang Allah tidak miliki? Karena itu kalau kita sujud dengan benar, mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dan ingat, dosa pada Allah, dosa pada orang tua, dosa pada tetangga. Minta ampun betul-betul. Sampai keluar dari mata kita, itu seketika turun cinta Allah dan dibukakan apa yang Anda ingin mintakan kepada Allah saat itu. Seketika diberikan peluangnya. Makanya kata Nabi, kalau itu sudah ada terbuka dan terasa lapang di hati kita, karena beda nanti cara sujudnya. Orang yang sujudnya benar, itu akan ada ketenangan dalam jiwanya. Air mata keluar. Paling gampang saat